Di episode sebelumnya setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya dan menjadi cincin roh ke-6 Huo Yuhao, kultivasi Yuhao sekali lagi meningkat pesat hingga level 70, karena kekuatan jiwa Yuhao telah menembus level 70, ia masih harus mencari binatang roh untuk cincin jiwa ketujuhnya. Skydream mengatakan bahwa ada spesies binatang roh di dunia yang sangat cocok untuk dijadikan cincin roh ketujuh mata spiritual Yuhao. Itu adalah binatang roh jenis Evil Eye Tyrant atau mata jahat Tyrant. Evil Eye Tyrant hidup secara berkelompok dan tinggal di wilayah terlarang milik Kekaisaran Sun Moon yaitu hutan Evil Demon. Dikatakan bahwa Evil Eye Tyrant merupakan penguasa hutan Evil Demon. Evil Eye Tyrant terkuat memiliki kultivasi sekitar 800.000 tahun. Ia dikenal sebagai binatang roh terkuat kedua setelah di Tian. Tanpa membuang waktu, Huo Yuhao langsung menuju hutan Evil Demon. Di sana Yuhao bertemu dengan dua binatang roh berjenis Evil Eye Tyrant. Evil Eye Tyrant pertama berumur sekitar 20.000 tahun sementara yang kedua berumur sekitar 100.000 tahun. Evil Eye Tyrant 100.000 tahun merupakan putra bungsu dari Raja Evil Eye Tyrant. Lanjut cerita, setelah Huo Yuhao membunuh Evil Eye Tyrant 100.000 tahun, raungan marah Raja Jahat Evil Eye Tyrant bergema di seluruh hutan Evil Demon. Terlihat seluruh binatang buas bahkan merasa ketakutan ketika mendengar raungan ganas dari Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant. Huo Yuhao tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia dengan cepat mengaktifkan teknik jiwa imitasinya untuk menyamarkan serta menyembunyikan keberadaannya ketika ia melarikan diri. Namun sangat disayangkan bahwa Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Segera sinar cahaya merah melesat dari langit menghantam tepat di atas kepala Yuhao. Pada detik berikutnya muncul mata merah raksasa di atas cakrawala menutupi hampir seluruh hutan. Gelombang kekuatan spiritual yang agung terpancar darinya. Huo Yuhao yang baru saja dihantam serangan Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant kini tampak babak belur. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka sementara pakaiannya terkoyak-koyak. Dengan serangan dari binatang roh 800.000 tahun, Huo Yuhao seharusnya telah mati. Namun dengan adanya tulang jiwa tengkorak pemberian Wang Qiwer, Yuhao dapat bertahan dari serangan Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant. Selain memberi dua keterampilan jiwa, singa emas bermata tiga juga memberi Yuhao tulang jiwa tengkorak yang memungkinkan Yuhao kebal terhadap serangan spiritual sebanyak 3 kali. Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant tidak muncul secara langsung, ia hanya menggunakan proyeksi spiritualnya untuk menyerang Yuhao. Menurut perkiraannya, serangan yang ia lepaskan sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Yuhao. Dijelaskan bahwa alasan mengapa Kaisar Jahat tidak muncul secara pribadi, itu karena dia berada di waktu yang paling penting dari budidaya kultivasi tertutupnya. Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant akan menjalani ujian kesengsaraan yang ke-8. Dikatakan bahwa setiap 100.000 tahun sekali, para binatang roh akan menjalani ujian kesengsaraan. Setelah Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant berhasil melewati ujian ke-8-nya, ia akan menerobos menjadi binatang roh 900.000 tahun. Meskipun Kaisar Jahat Evil Eye Tyrant tidak muncul, namun hanya dengan satu napas spiritualnya saja sudah hampir membunuh Yuhao. Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan alat jiwa berbentuk manusianya. Sepasang sayap melengkung di belakang punggungnya ketika dia terbang meninggalkan hutan Evil Demon. Scene berpindah memperlihatkan Bei Bei dengan ekspresi muram di wajahnya. Sudah 3 hari sejak Sandera dibebaskan namun ia belum menerima kabar apapun dari Yuhao. Bei Bei sangat khawatir dengan keselamatan Yuhao. He Chaito lantas berusaha menenangkan Bei Bei dengan mengatakan, "Senior tertua, jangan khawatir, Huo Yuhao mahir menyembunyikan diri, seharusnya dia tidak akan dalam masalah, kita harus percaya padanya." Sementara Bei Bei dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Yuhao, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan langit seketika gelap. Terlihat gerombolan binatang roh yang dipimpin di Tian menyerang wilayah kota Shrek. Penatua Xuan dengan cepat memerintahkan seluruh siswa halaman dalam berkumpul di tembok kota selatan. Pemimpin pertahanan kota Shrek yakni Dou Luo Xixing memiliki ekspresi suram di wajahnya ketika dia melihat sejumlah besar binatang roh yang menuju ke arah kota Shrek. Meriam besar berjajar di atas tembok kota dan 7.000 tuan jiwa berbaris menghadap ke arah gerombolan binatang buas. Selang beberapa waktu Penatua Xuan bersama beberapa judul Dou Luo serta siswa Akademi Shrek juga dengan cepat tiba di tembok pertahanan. Penatua Xuan menatap ke kejauhan, ekspresi suram melintas di wajahnya ketika ia bertanya-tanya mengapa binatang jiwa tiba-tiba melancarkan serangan. Dijelaskan bahwa puluhan tahun yang lalu ketika binatang jiwa menyerang kota Shrek, Akademi Shrek yang dipimpin oleh Penatua Muen bekerja sama dengan Sekte Tubuh untuk menahan serangan binatang jiwa. Pada saat itu manusia menandatangani perjanjian damai dengan binatang jiwa untuk tidak saling menyerang. Perjanjian damai itu menyatakan bahwa manusia tidak boleh membunuh binatang jiwa penting yang berpengaruh di dalam hutan Stardow.
Penatua Xuan menyipitkan matanya saat dia menatap ke arah Ditian. Dia lantas bertanya kepada Ditian mengapa ia membawa begitu banyak binatang jiwa ke Akademi Shrek Academy. Suara dingin Ditian terdengar mengatakan selama bertahun-tahun manusia tidak pernah berhenti membunuh binatang jiwa. Jika ini dibiarkan berlanjut, saya khawatir binatang jiwa pastilah akan punah. Penatua Xuan bertanya mengatakan apakah kamu lupa perjanjian damai saat itu? Ditian tertawa dingin sembari mengatakan bahwa ada keberadaan yang sangat penting di dalam hutan besar Stardow. Sesuatu telah terjadi padanya. Beberapa hari yang lalu, saya merasakan bahwa singa emas bermata 3 telah mati. Penatua Xuan sontak kaget mendengar bahwa singa emas bermata 3 telah mati. Penatua Xuan bertanya mengatakan binatang keberuntungan selalu berada di hutan Stardow dan secara pribadi dilindungi oleh beberapa individu kuat hutan Stardow. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Ditian bergumam dengan dingin mengatakan, tentu saja tidak akan ada yang bisa membunuh binatang menguntungkan di dalam hutan Stardow. Statusnya di hutan Great Stardow melampaui segalanya. Belum lama ini dia secara diam-diam menjelma menjadi manusia dan meninggalkan hutan. Ditian menjelaskan bahwa singa emas bermata 3 mengorbankan dirinya dan rela menjadi cincin jiwa Yu Hao. Ditian lantas meminta agar Penatua Xuan menyerahkan Yu Hao. Dengan begitu dia beserta pasukannya tidak akan menyerang kota Shrek. Jika Penatua Xuan menolak menyerahkan Yu Hao, Ditian mengancam bahwa dia akan mencuci kota Shrek dengan darah. Penatua Xuan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan salah satu murid akademi kepada siapapun, bahkan jika itu Dewa Binatang Ditian. Terlebih lagi Yu Hao merupakan salah satu anggota Paviliun Dewa Laut dan merupakan pilar masa depan Akademi Shrek. Penatua Xuan bergumam dengan dingin mengatakan jika Ditian ingin bertarung, maka ia akan menemaninya sampai salah satu dari mereka mati. Meskipun Dewa Binatang Ditian setara dengan limit Douluo level 99, namun Penatua Xuan tidak gentar sedikitpun. Ditian meraung marah ke langit dan pertarungan dimulai. Ribuan binatang jiwa yang dipimpin oleh 10 binatang terkuat di hutan Great Stardow menyerang gerbang Shrek. Penatua Xuan dengan cepat merilis jiwa bela dirinya yakni Banteng Taoti yang saleh dan langsung menerjang ke arah Ditian. Seluruh pasukan Akademi Shrek juga melesat mengikuti Penatua Xuan. Dua sosok menakutkan bertarung di atas cakrawala, dan tak seorang pun yang berani mengganggu pertarungan mereka. Ditian membentangkan sayapnya dan api hitam meletus memaksa mundur Penatua Xuan. Perbedaan di antara keduanya masih terlalu besar. Ditian merupakan eksistensi terkuat di dunia, bahkan Dewa Naga Douluo Muen masih kalah dari Ditian. Sementara Penatua Xuan baku hantam dengan Ditian, di sisi lain terlihat sosok wanita berjubah hijau bernama Biji melayang di udara. Semua binatang jiwa yang terluka seketika pulih kembali ketika Biji muncul. Dijelaskan bahwa tubuh asli Biji adalah angsa zamrud yang merupakan salah satu dari 10 binatang jiwa terkuat di dunia. Meskipun Biji masuk dalam kategori 10 terkuat, namun Biji tidak mahir dalam hal baku hantam. Keahlian utama Biji ialah menyembuhkan serta merawat para binatang jiwa yang terluka. Keberadaannya di hutan Stardow tidak kalah penting dengan singa emas bermata 3. Penatua Song yang menyaksikan Biji memulihkan kembali kawanannya lantas tidak hanya tinggal diam, dia merilis jiwa bela dirinya dan burung elang muncul di atas cakrawala. Cincin jiwa ketujuh bersinar dan sepasang cakar elang melesat ke arah Biji. Ketika Penatua Song melesat ke arah Biji, raungan marah bergema di atas cakrawala. Seekor harimau emas bersayap 6 memblokir serangan Penatua Song, namun Penatua Song dapat dengan mudah mengalahkan harimau emas bersayap 6. Di antara semua penatua dari Paviliun Dewa Laut, Penatua Song hanya berada di bawah level Penatua Xuan dalam hal budidaya. Setelah mengalahkan harimau emas bersayap 6, Penatua Song sekali lagi menerjang ke arah Biji. Melihat Penatua Song yang terus mengincar Biji, Ditian lantas meraung marah. Seberkas cahaya keunguan ditembakkan membuat Penatua Song terhempas ke belakang. Di sisi lain, Penatua Xuan yang sebelumnya baku hantam dengan Ditian kini telah dikalahkan. Ketika tubuh Banteng Saleh jatuh dari langit, semua penatua dari Paviliun Dewa Laut menjadi panik. Ditian melebarkan sayapnya dan menerjang ke arah Penatua Xuan. Ketika Ditian hendak membunuh Penatua Xuan, sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari arah Akademi Shrek. Seberkas cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi naga emas menyelimuti tubuh Penatua Xuan. Tubuh Penatua Xuan yang dipenuhi dengan luka seketika pulih kembali di bawah perlindungan naga emas. Suara Ditian yang penuh dengan keheranan lantas terdengar mengatakan, "Dewa Naga Douluo Muen, bukannya kau telah mati?" Suara tua terdengar sedikit marah mengatakan, "Ditian, aku akan melindungi Shrek bahkan jika aku telah mati. Shrek tidak bisa diperlakukan dengan tidak hormat. Jangan lupa bahwa ketujuh anggota generasi pertama 7 monster Shrek telah menjadi dewa. Berani-beraninya kamu menjadi begitu lancang sampai memimpin seluruh binatang jiwa untuk menyerang kota Shrek.
apakah kamu tidak takut membuat surga marah? Ditian menatap ke atas cakrawala, sisik di tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu gelap, suaranya sekali lagi terdengar mengatakan, Muen, jadi kamu benar-benar telah mati, saat ini kau hanya menggunakan metode khusus untuk melestarikan sebagian dari kekuatanmu, bahkan jika para dewa marah, hari ini aku akan menghancurkan kota Shrek untuk membalaskan kematian singa emas bermata tiga, para dewa tidak akan ikut campur dalam urusan dunia fana. Semua penatua paviliun Dewa Laut membungkuk memberi hormat kepada Dewa Naga Douluo Muen, dijelaskan bahwa penatua Muen tidak sepenuhnya mati, meskipun fisiknya telah tiada, namun rohnya akan tetap hidup di dalam pohon emas Dewa Laut. Semua Douluo level 99 sebelumnya yang telah mati, mereka akan menyembunyikan kekuatan jiwa serta roh mereka di dalam pohon emas Dewa Laut. Dewa Naga Suci berubah menjadi seberkas cahaya memasuki tubuh penatua Suan. Tubuh banteng yang saling berangsur-angsur berubah menjadi emas terang, elemen bumi dan cahaya menyatu satu sama lain, sisik emas mulai tumbuh di sekujur tubuh penatua Suan. Ketika penatua Muen menyatukan kekuatannya dengan penatua Suan, jiwa bela diri penatua Suan seketika berevolusi menjadi naga Taoti yang merupakan salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Penatua Suan kini semakin overpower setelah memiliki garis keturunan naga murni Taoti. Ditian sangat terkejut ketika dia melihat perubahan pada jiwa bela diri penatua Suan, menyadari bahwa penatua Suan telah berevolusi menjadi naga Taoti. Ditian lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya, awan gelap mulai memenuhi setiap sudut langit ketika Ditian meraung marah. Cahaya hitam keunguan dipenuh dengan aura membunuh melesat ke arah penatua Suan, dikatakan bahwa serangan ini cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota, menggetarkan bumi hingga mengguncang langit. Namun sayangnya kekuatan penatua Suan sudah melebihi Ditian. Naga Taoti perlahan membuka mulutnya, terlihat bola cahaya keemasan di mulut naga Taoti menetralkan setiap serangan Ditian. Pada saat berikutnya setiap serangan yang dilepaskan Ditian diserap masuk ke dalam mulut Taoti. Melihat bahwa serangannya tak satu pun yang berhasil melukai penatua Suan, Ditian lantas mengayunkan ekornya ke arah penatua Suan. Naga Taoti sekali lagi membuka mulutnya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan perlahan-lahan melahap tubuh Ditian. Ditian berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari teknik melahap Taoti. Suaranya terdengar ketika dia meraung marah memerintahkan setiap binatang buas untuk menyerang dan membunuh orang-orang dari Akademi Shrek. Singkatnya Ditian yang dilahap naga Taoti akhirnya berhasil disegel, namun kemampuan penatua Suan juga ikut tersegel. Kemampuan Ditian telah melampaui Douluo utama dan setengah langkah ke ranah dewa. Tidak mudah untuk mengalahkannya, meskipun penatua Suan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel Ditian, namun itu tidak akan mampu menyegel Ditian untuk selamanya. Dijelaskan bahwa suatu saat nanti Ditian pastilah akan berhasil membebaskan diri. Sebelum Ditian tersegel, ia sempat memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh setiap orang dari Akademi Shrek. Di bawah perintah Ditian, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas menuju kota. Douluo Sising yang merupakan komandan pertahanan kota Shrek memerintahkan pasukannya untuk segera menembakkan busur Zuge ke arah gerombolan binatang jiwa yang menuju tembok pertahanan. Pada detik ini, Sekte Tang juga tiba di tembok kota. Yan Shaoze mengatakan kepada Bei Bei bahwa busur Zuge Divine Crossbow Cannons ciptaan Sekte Tang telah banyak membantu pertahanan kota. Bei Bei mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Dekan Yan. Yan Shaoze tertegun sejenak sebelum bertanya apa yang terjadi. Bei Bei mengatakan bahwa dalam perjalanan mereka ke sini, mereka bertemu dengan Nan Qiu serta ibunya yang baru saja kembali dari Kekaisaran Sun Moon. Ia lantas menceritakan semua yang terjadi antara Yu Hao dan Wang Qiwer serta alasan mengapa binatang jiwa menyerang manusia. Mengetahui bahwa Wang Qiwer sebenarnya adalah bentuk manusia dari Kaisar Binatang Singa Emas Bermata Tiga, Yan Shaoze dibuat sangat terkejut setelah mendengar fakta ini, bahkan dirinya yang merupakan gelar Douluo tidak dapat menyadari identitas asli Wang Qiwer. Sesaat kemudian Yan Shaoze lanjut bertanya kapan Yu Hao akan kembali. Bei Bei menggelengkan kepalanya sembari mengatakan bahwa dia juga tidak tahu kapan Yu Hao kembali. Penatua Nan Sui Sui hanya menyebutkan bahwa Huo Yu Hao memiliki beberapa hal penting yang harus dia lakukan. Dia akan kembali setelah dia menyelesaikan urusannya. Binatang buas melancarkan serangan karena Wang Qiwer telah mengorbankan dirinya untuk Yu Hao. Oleh karena itu Bei Bei mengatakan bahwa Sekte Tang tidak akan mengelak dari tanggung jawab ini. Sekte Tang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Akademi melawan gelombang binatang buas. Bei Bei hanya berharap bahwa Akademi tidak menyalahkan Yu Hao atas apa yang terjadi. Yan Shaoze mengatakan bahwa Akademi tidak akan menyalahkan Yu Hao atas apa yang terjadi.
ini hanya bisa dianggap sebagai peluang baginya. Yu Hao sudah sangat diberkati dengan mendapatkan kekuatan dari Dewa Binatang Takdir. Dekan Yan mengatakan bahwa kedepannya Yu Hao pastilah akan lebih overpower dengan kekuatan Dewa Takdir.